Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Sari dengan NIM 200206036 dari kelas MPI 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen perubahan yang dimana tertera di dalam poster yang telah saya buat. Baiklah, dalam poster pertama di sini menjelaskan tentang model pendekatan dalam perubahan. Yang pertama yaitu pendekatan behavioral. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Nah, yang kedua ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu klien agar dapat menjadi lebih baik, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Yang ketiga, ada pendekatan psikodinamis. Pendekatan psikodinamis mengajarkan konselor untuk memahami tentang ketidakberfungsian pola-pola keluarga yang telah menyebabkan isu-isu pribadi yang tak terpecahkan di antara ayah, ibu, dan anak gadisnya. Nah, dan terakhir ada pendekatan agama. Usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual. Selanjutnya, poster kedua yang membahas langkah-langkah dalam proses perubahan. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, identifikasi peluang dari hasil perubahan. Identifikasi peluang dari hasil perubahan, misalnya seperti menelaah lingkungan yang strategis. Akdon menjelaskan bahwa kegiatan telaah lingkungan adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal lembaga dan memahami peluang dan tantangan eksternal lembaga, sehingga lembaga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua yakni memperkuat kolasi. Memperkuat kolasi yaitu sebuah strategi untuk memperkuat kelompok yang dibangun mengidentifikasi dengan kepentingan bersama antara anggota koalisi serta membutuhkan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan. Adapun langkah yang ketiga yaitu menciptakan visi dan strategi mencapai visi. Menciptakan visi dan strategi mencapai visi. Dalam mencapai sebuah visi, diperlukan strategi yang tepat sasaran serta efektif. Maka dari itu, penting bagi organisasi untuk dapat memiliki strategi yang tepat untuk mencapai visi perubahan. Dan yang terakhir adalah memberdayakan SDM yang tepat. Nah, memberdayakan SDM yang tepat untuk menghasilkan proses perubahan berhasil, sumber daya manusia yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat, serta memberikan pelatihan dan pengembangan kepada SDM tersebut. Lalu ada poster yang ketiga yang membahas mengenai fungsi perencanaan pendidikan, yang dimana fungsi perencanaan pendidikan antara lain yang pertama, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk bekerja lebih dekat dengan program-program pelayanan manusia lainnya. Yang kedua, perencanaan pendidikan berperan untuk menjadi koordinat perencanaan dalam pencapaian keadaan yang diinginkan, baik dari sisi sosial, budaya, maupun aktivitas lainnya bagi keseluruhan masyarakat. Dan fungsi yang ketiga, perencanaan pendidikan sendiri berfungsi sebagai pola dasar, petunjuk, dan pedoman dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendidikan, dalam mengembangkan kualitas pendidikan, memenuhi akuntabilitas lembaga peserta didik, serta untuk mempersiapkan alternatif kebijakan untuk kegiatan-kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan. Selanjutnya poster keempat yang membahas tentang jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Antara lain yang pertama yaitu kurangnya persiapan struktur organisasi yang tepat.
Nah, di dalam kegiatan bisnis, dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan komunitas organisasi akan terjaga. Yang kedua, yaitu sistem proses organisasi yang belum baik. Dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi, proses organisasi merupakan jiwa bagi struktur organisasi itu sendiri. Jika proses tersebut tidak berjalan dan berfungsi dengan baik, masalah yang diharapkan akan timbul dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu komunikasi yang tidak efektif. Aliran komunikasi organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan ataupun pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lalu ada budaya dan iklim organisasi yang buruk. Nah, kepuasan kerja maupun tujuan lain yang ingin dicapai akan sulit diwujudkan apabila budaya dan iklim organisasi tidak berjalan kondusif, karena dapat mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Selanjutnya, poster kelima yang membahas mengenai teknik pengembangan organisasi. Adapun tekniknya yaitu yang pertama, latihan manajer atau manajemen training. Artinya pelatihan yang akan mengasah kemampuan kerja dan skill lain peserta di bidang tertentu. Yang kedua, ada pembentukan tim. Pembentukan tim dalam organisasi merupakan salah satu proses untuk mendukung terlaksananya strategi organisasi. Yang ketiga, proses konsultasi. Proses konsultasi atau PK merupakan kerangka kerja umum untuk membantu hubungan kerjasama. Dan yang terakhir, desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses yang digunakan perusahaan untuk menciptakan pekerjaan baru atau menambah tugas pekerjaan yang sudah ada. Selanjutnya mengenai materi poster ke-6, yakni tahapan dalam pengembangan organisasi. Adapun tahapan-tahapannya seperti yang pertama, problem perception atau pemahaman persoalan. Yang kedua, diagnosa. Yang ketiga, mengurangi secara bertahap. Dan yang keempat, uji dan coba. Yang kelima, pemantapan. Dan yang keenam, menentukan fokus perubahan. Selanjutnya, poster terakhir yang dimana membahas tentang analisis SWOT. Adapun analisis SWOT seperti yang pertama yaitu strengths atau kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kerja. Yang ketiga, opportunities atau peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat yaitu threats atau ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi poster-poster yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Afida Sari undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.